Pasca pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 yang menyeret sejumlah petinggi anak perusahaan Pertamina membuat sejumlah netizen geram. Masyarakat merasa dirugikan, tidak hanya karena merasa tertipu, namun juga mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan mereka. Di satu sisi, PT Pertamina Patraniaga membantah adanya pengoplosan BBM jenis Pertalite atau RON 90 menjadi Pertamax atau RON 92. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menemukan bukti yang cukup dari 2 orang tersangka yang bekerja sama dengan ke-7 tersangka lainnya dalam pengadaan produk kilang Pertamina. Salah satunya adalah memerintahkan blending atau mengoplos produk kilang jenis RON 88 dan 92 dan dijual seharga RON 92. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Lalu, bagaimana pemerintah mengambil cara untuk meredakan kegaduhan akibat hal tersebut? Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Kalau tadi Putri juga sudah menjelaskan, Putri itu kalau ngitung-ngitung duit yang kemarin kasus Pertamina 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu katanya bisa sampai nggak tidur. Iya, nggak tidur. Kalau ditumpuk itu bisa melebihi atmosfer bumi. Pokoknya sampai luar angkasa pokoknya ya. Saya mau datengin tingginya, Mas. Saya mau datengin Cristiano Ronaldo pokoknya kalau sampai punya duit 1 kuadriliun. Nah, jadi kita akan bahas, kemarin kan juga sudah dipanggil Pertamina ya Put ya, sama Komisi 12 DPR untuk dimintai penjelasan. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan kembali mengulik, membahas sentimen negatif yang timbul di media sosial oleh netizen ataupun masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada rencana bahwa Komisi 6 DPR RI juga akan memanggil pihak Pertamina. Kapan nih, Put? Nah, itu langsung saja kita tanyakan ke narasumber yang sudah hadir ya. Ada Mas Rifki nanti yang akan menjawab pertanyaan Philip tadi. Mas Rifki Abdul Halim selaku anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rifki. Mbak Putri, Mas Philip. Nah, yang akan mengomentari reaksi masyarakat di sosial Mas media. Riza nih ya, Mas Riza Nova Mujahid selaku analis senior Drone Emprit. Selamat pagi Mas Riza. Pagi semuanya. Datanya sih kayaknya udah kuat punya. Iya, iya. Oke, kita ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, ada isu, ada rencana bahwa Komisi 6 juga akan memanggil pihak Pertamina untuk dimintai keterangan. Mungkin bisa dijelaskan apa yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan itu nanti rencananya? Jadi memang kami di Komisi 6 merencanakan secepat-cepatnya untuk memanggil Pertamina dan Kementerian BUMN juga. Gitu. Nah, yang kami harapkan itu penjelasan sejelas-jelasnya dari Pertamina. Jangan sampai masyarakat ini dihantui keresahan. Nah, kami pengen yang menjelaskan ini pucuk tertingginya lah. Nah, di rut Pertaminanya. Ini kan dari kemarin kan yang dibahas adalah Pertamina Patraniaga. Nah, di rut pucuk tertingginya ini harus berbicara ke publik, menjelaskan bahwa bagaimana proses ini terjadi, apakah memang BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat selama ini aman atau tidak, sesuai atau tidak, sesuai kadarnya atau tidak, bagaimana ini dijelaskan secara gamblang. Oke, tapi Komisi 6 sendiri melihatnya ini hanya sebuah kasus atau sebetulnya ini udah terpola sampai 1 periode begitu ya, sudah lama memang polanya, makanya itu juga akan digali dari pihak manajemennya sendiri. Pasti ini momentum untuk melakukan perbaikan juga. Jadi kok bisa kita sampai kecolongan seperti itu? Nah, ini kan mungkin oknum yang bersama-sama pemufakatan jahat ini. Sampai ada beberapa dirut anak perusahaan. Ini kan berarti sudah terpola kayaknya. Sudah terpola kayaknya. Nah, mungkin apakah itu pertemanan mereka atau bagaimana? Ini perlu biarkan kejaksaan untuk terus menggali ini sampai sejauh mana ini? Oke, kalau BUMN sendiri apa yang mau digali? Kementerian BUMN. Iya, Bagaimana dia mengelola mengawasi kinerja
Pertamina selaku pemegang saham. Kok bisa gitu 5 tahun bisa ya? sampai terjadi sampai sepanjang ini gitu. Berarti yang akan dibahas salah satunya adalah sedikit memperjelas bahwa bagaimana RON 90 ini datang ke Indonesia begitu ya, sampai akhirnya pada akhirnya kan yang masih menjadi pertanyaan publik bahwa bagaimana kemudian apakah di sepanjang 2018 sampai 2023 ini masyarakat yang mengisi Pertamax isinya tapi Pertalite begitu. Nah, betul sekali. Jadi yang pengen kita luruskan, apakah benar yang dijual oleh Pertamina Pertamax ini itu RON-nya 90 atau sudah sesuai dengan kadar bakunya gitu. Karena prosesnya untuk masuk ke terminal BBM itu sudah harus diuji oleh Lemigas. Masuk ke SPBU juga sudah harus ada uji petiknya. Baik. Nah, itu kan berarti harusnya dari Ditjen Migas ini sudah ada datanya. Ya. Datanya ini ada bahwa Pertamax yang dijual itu RON-nya sesuai 92 ini gitu. Nah, untuk bagaimana para pihak yang membeli RON 90 ditagihkan ke perusahaan itu RON-nya 92, ini dikemanakan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Baik. Apakah memang nanti distribusinya tetap Pertalite, tapi dia menagihkannya ke Pertamina pembelian RON 92, nah ini kan berarti double-double nih kerugian Pertamina. Nah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan yang kepanjangan gitu. Oke. Ini masyarakat kan marah nih. Sakit hati sih itu katanya, sakit hati. Geram kalau tadi kata Udahlah Putri, niatnya untuk biar subsidi tepat sasaran. Betul. Gitu ya, kita pakai aja lah Pertamax supaya Pertalite tepat sasaran. Taunya Pertamax jalur cepat gitu. Iya. Tertipu gitu. Nah, tertipu. Mas Riza mungkin bisa dikomentari bahwa ada rencana pemanggilan. Tadi mungkin apakah ini kemudian rencana dari Komisi 6 ini bisa mengurangi sentimen negatif dari netizen dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya Mas Riza juga sudah punya datanya. Seperti apa sih? Begitu tanggapan daripada netizen atau masyarakat Indonesia di media sosial. Pertama kecewa mereka tentu saja. Marah dan tertipu, ngerasa tertipu. Betul banget. Pertalite jalur cepat ya. Pertalite jalur cepat gitu kan. Nah, Pertalite prioritas. itu dia. Itu lebih Kalau tepatnya. kita ngeliat datanya dalam beberapa hari terakhir cuma dari tanggal 24 itu kan diumumkan ke publik, lalu sampai tanggal 28 itu tiap hari Pertamax dan Pertamina itu nangkring di posisi pertama Sampai trending pagi topic tadi saya Indonesia. cek. Masih Pertamina masih, bahkan. betul. Artinya ini menjadi perhatian publik betul. Dan kalau kita lihat juga berapa banyak sih orang yang berbicara tentang ini, setidaknya dalam 4 hari saja itu ada 39.000 mention dengan lebih dari 7 miliar engagement dari 39.000 mention itu. Ini kalau menurut saya agak-agak unik ya, karena kita sedang membicarakan Danantara sebelumnya, rame Danantara, lalu tiba-tiba masuklah Pertamax ini. Dalam 3 hari saja, Danantara itu percakapannya tinggi sekali, tapi dalam 3 hari saja langsung Pertamax menjadi menyalip semuanya. Ini kayak LPG 3 kg versus pagar laut kalau tidak salah. Ini kasusnya mirip-mirip nih. Nah, dalam 3 hari sedemikian tingginya, lalu isinya adalah kalau kita cermati ada 6 isu yang diangkat tentang kasus korupsinya di Pertamina, lalu bagaimana sih kepercayaan publik, merosot betul kepercayaan publik, merasa tertipu, kualitas Pertamax-nya buruk, lalu kerusakan kendaraan karena Pertamax. Ini banyak sekali ngomongin tentang ini. Lalu audit dan pengawasannya kayak gimana, tata kelola migasnya kayak gimana sih di Indonesia, lalu respon pemerintah dan Pertamina yang dinilai ini kayaknya nggak gini deh. Publik langsung bilang, Pak Bahlil maaf sekali, kayaknya kita kurang percaya dengan pernyataan Bapak ini. Pernyataan Pertamina juga yang bilang kami menjamin mutu dan sebagainya, kayaknya banyak sekali keluhan tentang daya tempuh, daya jelajah kendaraan yang berkurang kalau pakai Pertamax dari sebelumnya. Apalagi dibanding dengan sebelah gitu ya. Iya. Lalu juga yang rame, udah berbondong-bondong orang itu mau boikot, pindah ke SPBU sebelah. Nah, itu tadi yang mau saya tanyain juga. Gitu kan? Jadi Rame. seberapa banyak obrolan dari peralihan Pertamina, SPBU Pertamina ke SPBU non Pertamina nih? Yang pasti gambar tentang SPBU sebelah yang kemudian ngantri, biasanya kan kosong-kosong aja tuh karena lebih mahal sedikit gitu ya.
Tapi sekarang ngantri itu banyak sekali beredar. Memang kepercayaan itu harganya mahal ya. Mahal sekali. Tapi kemudian kalau Mas Riza juga menganalisa bahwa di sepanjang 2024 juga ada salah satu fenomena yang mana banyak kemudian influencer-influencer otomotif yang kemudian banyak mengangkat isu-isu bahwa banyak kendaraan yang rusak. Apakah kemudian ini bisa dikaitkan dengan fenomena korupsi RON 92 dan 90 ini? Awalnya sih netizen nggak ngeh dengan ini ya. Yang pasti kayaknya kualitas pertamax kita buruk deh. Kualitas pertamax kita menurun. Lebih ke kualitas pertamaxnya Kualitas ya. pertamax yang menurun. Kemudian Kejaksaan Agung yang mengendus hal itu kan. Kok banyak sekali keluhan tentang ini dan diakui oleh Kejagung juga karena mereka masuknya dari banyaknya keluhan tentang kualitas pertamax. Seperti itu kan. Jadi netizen kita nggak punya tuh curiga ada korupsi, di Pertamina ada permainan, nggak ada kecurigaan. Cuma ini Pertamina kok pertamaxnya jelek sekali. Dari situ saja orang sudah berbicara tentang itu, dijawab kemudian oleh Pertamina kualitasnya tetap bagus dan sebagainya, itu memenuhi standar dan seterusnya. Tapi kemudian yang terjadi seperti ini. Dengan jawaban-jawaban sebelumnya yang sudah, dengan narasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pertamina, ketika terjadi disampaikan oleh Kejagung ada oplosan atau blending kata Pertamina. Sama aja blending gitu ya. Campuran ya. Mencampur-campur juga nih oplosan juga gitu kan. Orang tentu saja merasa sakit hati. Kita pengen, saya tiap hari dari sejak udah lama banget saya selalu pakai Pertamax dan ketika ini keluar tentu sakit hati juga saya, Mbak. Jangan-jangan nggak tidur juga ngitung ini. Selisih harga 4.000 dari Pertamax Pertalite ini selama 5 tahun ini udah kerugian berapa nih, Pak? Berapa? Ya, gitu, Mas. Betul. Berapa kilometer yang harusnya bisa saya tempuh harusnya dan ini hilang karena kualitas Pertamax yang menurun. Kayak gitu. Tapi Mas Riza tadi juga saya sedikit melihat bagaimana analis data dari Dun & Bradstreet yang ternyata masih ada mohon maaf, komentar positif terkait isu ini. Mungkin bisa dianalisa juga seperti apa, Mas Riza? Kementerian SDM, Pak Bahlil bicara, lalu Pertamina juga ngomong dan intinya sih mereka menjamin kualitas Pertamax dan sesuai dengan ini ya. Dengan saya kira komentar positifnya dari masyarakat enggak ya? Komentar positifnya adalah amplifikasi itu. Pemberitaannya diamplifikasi, komentarnya diamplifikasi, suara publik beberapa juga diamplifikasi. Amplifikasi itu kuat sekali. Oke, ini kan sebetulnya kejaksaan ini sudah bergerak berdasarkan pengaduan masyarakat. Tapi masa DPR dari 2018 gitu nggak ada laporan atau mungkin sudah mencurigai gitu sejak kemarin-kemarin. Apakah pengawasannya baru sekarang viral, baru kemudian diawasi, dipanggil? Sebenarnya kami di Komisi 6 pada saat kemarin sebelum RDP kemarin dengan Pertamina, kita juga sudah sampaikan bahwa banyak keluhan masyarakat yang kendaraannya rusak karena kualitas BBM. Nah ini ya seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mengarah ke sana. Mungkin kilang kita masih perlu perbaikan atau bagaimana. Ternyata ada seperti ini. Nah ini yang saya khawatirkan. Kepercayaan masyarakat yang turun, terus mereka berbondong-bondong ke sebelah. Ya, ini juga saya mengkhawatirkan kalau masyarakat ini kepercayaannya turun, tidak mau pakai Pertamina, kerugian Pertamina akan bertambah. Nah, ini bagaimanapun juga Pertamina ini kan juga milik negara, aset kita bersama. Ayo, saya mendorong Pertamina dan Kementerian ESDM untuk benar-benar memberikan pembuktian, tidak hanya narasi. Kalau kemarin kan hanya narasi bahwa Pertamax ini sesuai dengan RON 92. Berikan pembuktian agar kepercayaan masyarakat ini kembali. Mungkin dari pihak Lemigas, Dijen Migas bisa membuka data-data dari 98 sampai 2023. Bagaimana pemeriksaan kualitas BBM mereka ini. Apakah benar terjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat? Kalau enggak, ya tunjukkan bahwa kemarin Pertamax ya sesuai 92 gitu ya, sepanjang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun. Nah, gitu. Tapi kan makanya ini juga salah satu yang akan dibahas. Bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah runtuh ya, bisa dibilang runtuh, bukan lagi menurun tapi runtuh. Ya. Sakit hati lah sakit hati. Karena kepercayaan itu mahal. Betul sekali. Jadi saya akan menanyakan ke Mas Rifki, tapi apa kabar Indonesia Pagi harus rehat sejenak dan kembali sesaat lagi.